Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup, kunci identifikasi, dan sistem binomial nomenklatur. Kita sudah belajar membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Sekarang kita mempelajari materi lebih lanjut. Ada begitu banyak jenis-jenis makhluk hidup di dunia ini, seperti yang kalian lihat. Ada yang memiliki perbedaan ciri, dan ada juga makhluk hidup yang sejenis namun memiliki perbedaan ciri. Ini adalah variasi. Begitu banyak makhluk hidup yang beraneka ragam, sehingga dibutuhkan klasifikasi untuk memudahkan dalam mengenal, mempelajari, dan mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Baiklah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan kriteria untuk mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan urutan takson dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan kunci identifikasi dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menggunakan metode penamaan ilmiah dengan benar. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Oke, jadi apa nak klasifikasi itu? Iya, jadi salah satu cara sistematis dalam mempelajari makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan. Nah, kalau taksonomi itu ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Seperti gambar yang Ibu tampilkan. Ini secara sederhana mengenai klasifikasi yang dilakukan oleh pedagang buah, ya kan? Misalnya, jeruk dikumpulkannya dengan sesama jeruk. Kemudian kelengkeng juga demikian, rambutan dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, iya benar, mempermudah pembeli dalam memilih buah yang dia inginkan. Coba nak, bagaimana kalau buah ini tercampur? Rambutan dicampur dengan jeruk, ya kan? Dicampur dengan jambu dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Iya, akan sulit bagi pembeli untuk memilih buah yang dia inginkan. Inilah contoh sederhana dari klasifikasi. Iya, klasifikasi itu sama saja dengan mengelompokkan. Seperti yang dilakukan pedagang buah ini. Dia mengelompokkan rambutan, ya kan? Mengelompokkan jambu dan lain sebagainya. Paham ya? Kita lanjut. Manfaat klasifikasi: memudahkan untuk mengenal makhluk hidup, kemudian memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Yang terakhir, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, siapa ini? Ini adalah Carolus Linnaeus. Ini adalah pelopor taksonomi. Apa tadi taksonomi? Iya benar, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau sistem binomial nomenklatur nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Lanjut. Sekarang kita ke tahapan klasifikasi. Yang pertama, beliau merumuskan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Apalagi nak? Ia membentuk tingkatan takson. Nah, sekarang apa saja sih tingkatan takson itu? Ya, ada hewan dan apa ini? Tumbuhan, ya. Yang pertama untuk hewan, kingdom, phylum, ya, apalagi nak? Kelas, ordo, family, genus, spesies.
sama nak dengan tumbuhan. Bedanya hanya di sini. Di sini filum untuk hewan, kemudian kalau tumbuhan itu apa nak ini? Iya, divisi. Kunci identifikasi. Sudah tahu belum? Iya, benar. Kunci identifikasi itu petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Ya. Jadi, bersifat spesifik. Artinya apa? Hanya dimiliki oleh kelompok atau organisme tertentu dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme lain. Contoh A. Nah, ini gambar apa? Iya, kucing ya. Kemudian contoh yang B, ini gambar apa nak? Iya, burung. Nah, agar lebih paham, kita lihat sini, ini adalah kunci identifikasi. Bu ajari ya. Nah, kita lihat untuk gambar A. Gambar A ini, iya kucing. Kira-kira, nah di sini ada kunci identifikasinya dari 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing memiliki A dan B. Kita lihat satu persatu ya. 1A bertulang belakang atau 1B tidak bertulang belakang. Bagaimana untuk gambar A ini? Iya, benar. 1A bertulang belakang. Kita lanjut kedua. 2A tubuh selalu basah. 2B tubuh tidak selalu basah. Kira-kira apa yang benar untuk gambar ini? Iya, benar. 2B, tubuh tidak selalu basah. Kita lihat di sini. Dia langsung ke 4. Artinya anak-anak, ketiganya kita abaikan. Kita langsung ke nomor 4. 4A. Menyusui anaknya. 4B tidak menyusui anaknya. Kira-kira dia menyusui atau tidak kalau kucing? Iya, benar. 4A menyusui anaknya, artinya dia masuk jenis ke mamalia. Stop sampai di sini. Ingat ya. Oke. Jadi 1A, 2B dan 4A. Kita lanjut ke hewan B. Hewan B ini apa? Burung. Kira-kira dia 1A atau 1B? Iya, benar. 1A bertulang belakang. Kemudian yang nomor 2, dia 2A atau 2B? Iya, benar. 2B. Tubuh tidak selalu basah. Kemudian dia langsung ke 4. Artinya yang ketiga kita abaikan ya. Kita langsung ke 4. 4A menyusui anaknya. 4B tidak menyusui anaknya. Kira-kira bagaimana? Iya, benar. 4B ya. Dia tidak menyusui anaknya. Langsung ke 5. 5 ya. 5A bertelur. 5B bertelur dan beranak. Kira-kira yang mana? Iya, 5A bertelur. Artinya dia masuk ke jenis Aves ya. Oke, paham? Kita lanjut ya. Nah, ini adalah kunci identifikasi yang dapat kita buat ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke sistem binomial nomenklatur anak-anak. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan penulisan diawali huruf besar ya. Kemudian sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. Contohnya ya, ini padi, Oryza sativa. Huruf awalnya ya untuk kata pertama itu besar ya kan? Sama seperti tadi ya kan? Kemudian kata kedua hurufnya kecil. Cara penulisannya ada 2 nak. Ada yang dicetak miring atau diberi garis bawah secara terputus. Ini kan ditulis secara miring ya. Atau dia tidak ditulis secara miring tapi diberi garis bawahnya dengan terputus ya. Ini menunjukkan apa nak?
Iya, ini tadi kata pertama ya, genus. Kalau ini menunjukkan apa? Spesies ya. Oke anak-anakku, kita tiba sekarang ke evaluasi ya. Dikerjakan dengan baik di buku latihan. Jika sudah, difoto dan dikirim di classroom IPA. Nomor 1, identifikasi hewan di bawah ini termasuk kelompok hewan yang mana dengan menggunakan kunci identifikasi yang diberikan ya. Ini kunci identifikasinya. Kemudian nomor 2, tuliskan nama ilmiah tumbuhan berikut dengan sistem binomial nomenklatur. A. Bunga sepatu. B. Kacang tanah. Oke, selamat mengerjakan, semoga sukses. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.